Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kesehatan mental di lingkungan masyarakat. Pengembangan kesehatan mental di lingkungan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental di masyarakat agar segmen kehidupan bermasyarakat lebih berjalan maksimal. Kemudian, upaya pengembangan kesehatan mental di masyarakat sangatlah penting karena perkembangan kesehatan mental seseorang dipengaruhi juga oleh iklim atau suasana kehidupan masyarakat di mana dia bertempat tinggal. Kemudian iklim kehidupan di lingkungan masyarakat yang dapat memberikan dampak bagi perkembangan kesehatan mental warga masyarakat. Kemudian yang pertama, tingginya harga kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari. Kemudian yang kedua, lingkungan yang tidak aman. Yang ketiga, lingkungan sekitar yang kotor atau kumuh. Kemudian yang keempat, sering terjadi kemacetan lalu lintas. Kemudian yang kelima, sering dilanda bencana alam. Kemudian yang keenam, minimnya lapangan kerja. Kemudian yang ketujuh, kurang tersedianya air bersih untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Yang kedelapan, maraknya peredaran majalah, buku, film, atau video porno. Kemudian yang kesembilan, merebaknya perjudian. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan khususnya oleh pemerintah sebagai pengambilan kebijakan untuk mengembangkan kesehatan mental warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim kehidupan politik ekonomi yang kondusif, yang stabil, yang dapat memberdayakan kehidupan warga masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, menciptakan iklim kehidupan beragama yang kondusif bagi masing-masing pemeluknya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi umat beragama, suku, dan ras. Yang keempat, menghilangkan atau memberantas berbagai yang memicu merebaknya dekadensi moral seperti menutup pabrik-pabrik minuman keras dan hiburan-hiburan malam, memberantas perjudian dan menghukum para bandarnya, menghukum mati para pengedar atau pengguna narkoba atau naza, menghukum seberat-beratnya para produser dan pengedar film-film dan majalah-majalah porno, menghentikan tayangan-tayangan televisi yang merusak moral atau keyakinan beragama masyarakat, menghukum seberat-beratnya kepada para koruptor atau penjahat yang merampas hak rakyat, dan mengontrol secara ketat penggunaan obat-obat atau alat-alat kontrasepsi. Kemudian yang kelima, para pemimpin atau pejabat memberikan usaha hasanah, tentunya teladan yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, bersikap jujur, amanah atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang keenam, dibangunnya hutan kota, taman-taman atau tempat-tempat rekreasi halal, terutama di daerah perkotaan yang nyaman, tertata rapi, indah, dan hijau sebagai tempat untuk berolahraga ringan, wisata keluarga, tempat pelepasan lelah, dan tempat memperoleh udara atau oksigen yang sehat. Tempat-tempat ini secara psikologis berfungsi sebagai pelepas atau relaksasi dari kepenataan atau kelelahan bekerja, dan secara biologis berfungsi fisik untuk memfasilitasi kebugaran atau kesehatan fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengembangan kesehatan mental di lingkungan kerja atau industri. Pengembangan kesehatan mental di lingkungan kerja itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental yang terkait dengan perkembangan teknis di lingkungan kerja atau industri agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan efektif. Lingkungan kerja memainkan peranan yang penting dalam kehidupan individu seperti pejabat, pimpinan, bos, pegawai atau karyawan yang bekerja di lingkungan kerja tersebut. Dalam lingkungan kerja, individu dapat memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs hidupnya, baik menyangkut kebutuhan fisiologis maupun psikis. Namun begitu, lingkungan kerja ternyata tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis atau ekonomi, persahabatan, dan peningkatan kesejahteraan hidup dan harga diri, tetapi juga dapat menjadi sumber yang memberikan dampak terhadap kesehatan mental bagi para pimpinan atau bos karyawannya.
Kemudian iklim kehidupan di lingkungan pekerjaan yang dapat memberikan dampak bagi perkembangan kesehatan mental bagi para pimpinan atau bos karyawannya. Yang pertama, sumber stresor yang mengakibatkan gangguan mental atau emosional. Kemudian yang kedua, frustasi atau kekecewaan karena kurangnya terjaminnya kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, konflik dengan pimpinan. Kemudian yang keempat, jenis pekerjaan yang ditekuni tidak sesuai. Kemudian yang kelima, persaingan atau kompetisi yang tidak sehat. Kemudian yang keenam, lingkungan fisik tempat kerja kurang sehat. Kemudian yang ketujuh, hambatan komunikasi antar pimpinan dan bawahan. Kemudian yang kedelapan, penjenjangan karir atau kenaikan pangkat atau golongan tidak terkelola dengan baik. Kemudian yang kesembilan, sikap pimpinan yang kurang manusiawi. Kemudian yang ke-10, kurang ada kesempatan melaksanakan ibadah. Yang terakhir, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kesehatan mental pegawai atau karyawan. Untuk mencegah suasana kerja yang tidak kondusif, seperti yang disebutkan di atas, ada upaya yang mengembangkan kesehatan mental para pegawai atau karyawan. Menurut Mustafa Fahmi, 1977, mengajukan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pimpinan lembaga atau perusahaan. Yang pertama, keinginan atau kebutuhan karyawan. Yang kedua, semangat kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis. Kemudian yang keempat, masalah keluarga karyawan.